Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah, NIM 134 dari kelas 4 PGMI. Pada video pelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pengukuran, yaitu ada pengukuran panjang, pengukuran berat, dan pengukuran debit. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengukuran. Pengukuran merupakan sebuah proses atau suatu kegiatan untuk mengidentifikasi besar kecilnya, panjang pendeknya, atau berat ringannya suatu objek. Yang pertama yaitu ada pengukuran panjang. Pada pengukuran panjang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengukuran panjang satuan baku dan pengukuran panjang satuan tidak baku. Yang pertama ada pengukuran panjang dengan satuan baku. Bisa diukur menggunakan alat ukur seperti meteran pita, meteran saku, penggaris, dan masih banyak lagi alat ukur panjang yang lainnya. Kemudian yang kedua ada pengukuran panjang dengan satuan tidak baku. Bisa kita ukur menggunakan jengkal tangan, langkah kaki, getah, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan praktekkan pengukuran panjang dengan satuan baku. Di sini saya punya alat ukur yaitu penggaris dan akan diukur yaitu ada pensil. Kita ukur berapa panjang pensil tersebut. Kita mulai dari 6 ya. Panjang pensil tersebut yaitu 11 cm. Selanjutnya saya akan mempraktekkan pengukuran panjang dengan satuan tidak baku yaitu dengan jengkal tangan. Sini saya mempunyai benda yaitu boneka. Kita akan menghitung berapakah panjang boneka tersebut. Kita hitung ya. 1. Jadi panjang boneka tersebut yaitu 3 jengkal tangan. Untuk pengukuran panjang berarti kita harus mengetahui satuan panjang. Satuan panjang itu bisa dituliskan dalam bentuk tangga, yaitu yang pertama ada km, hm, dan mdm, cm, dan mm. Nah, kepanjangannya yaitu km yaitu kilometer, hm yaitu meter, dan yaitu meter, m yaitu meter, dm yaitu desimeter, cm yaitu sentimeter, mm yaitu milimeter. Nah, perhatikan tangga tersebut. Jika arahnya ke atas, itu berarti dibagi 10. Tiap tangganya, tiap naik 1 dibagi 10. Kemudian, untuk arah ke bawah atau turun tangga, itu dikali 10. Berarti turun 1 itu dikali 10, turun 2 dikali 100, turun 3 dikali 1000, dan seterusnya. Misal ada contoh, 6 km sama dengan hm. 6 km itu berapa hektometer? Km-nya itu ke atas. HM-nya di bawah, berarti turun. Dari KM ke HM itu turun 1, berarti dikalikan 10. Jadi 6 kali 10 yaitu 60 hektometer. Contoh soal yang kedua. Ada soal 500 cm sama dengan meter. 500 cm itu berapa meter? Dari cm ke meter itu berarti naik. Dari cm ke meter itu naik 2, berarti dibagi 100 yaitu 5 meter. Pengukuran selanjutnya ada pengukuran berat. Dalam pengukuran berat bisa kita ukur menggunakan timbangan badan, timbangan berat, dan masih banyak lagi alat ukur lainnya. Untuk pengukuran berat, kita bisa menggunakan satuan berat ada kg, hg, dag, g, dg, cg, dan mg. Nah, kepanjangannya itu adalah kg yaitu kilogram, hg yaitu hitogram, dag yaitu dekagram, g yaitu gram, dg yaitu desigram, cg yaitu sentigram, mg yaitu miligram. Nah, kemudian dalam satuan berat masih ada ton, kuintal, ons, pon. Sama kayak yang tadi, kalau naik kita bagi 10, kalau turun kita kali dengan 10. Misalkan 3G sama dengan mg. 3G berapa miligram? Perhatikan anak tangganya. Dari gram ke miligram itu turun berapa tangga? Yaitu turun 3 tangga, berarti kita kalikan dengan 1000. 3 kali 1000 yaitu 3000 miligram. Kemudian dalam satuan berat itu ada 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kuintal yaitu 100 kg, 1 kilogram yaitu 2 ton, 1 pon yaitu 5 ons.
Perhatikan jika arahnya ke kanan, itu dikali, maksudnya itu ton ke kilogram, kuintal ke kilogram, dan seterusnya itu dikali. Kali berapa? Kali 1000, kali 100, kali 2. Jika arahnya ke kiri, itu dibagi, maksudnya kilogram ke ton, kilogram ke kuintal, pon ke kilogram, ons ke pon, itu dibagi. Contohnya, 4 ton berapa kilogram? Ton ke gram itu arahnya ke kilogram, itu arahnya ke kanan, berarti dikali. Kali berapa? Kali 1000. 4 kali 1000 sama dengan berapa? Ya, 4000 kilogram. Pengukuran yang ketiga yaitu ada pengukuran debit. Debit air adalah jumlah air yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Debit air menggunakan satuan volume per waktu atau mili per detik, liter per detik, mili kubik per detik, liter per jam, mili kubik per jam. Rumus menghitung debit. Jika yang dicari debitnya, rumusnya yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu. Jika yang dicari waktunya, rumusnya yaitu waktu sama dengan volume dibagi debit. Jika yang dicari volumenya, maka rumusnya yaitu volume sama dengan debit dikali waktu. Seperti itu. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah bak berisi 200 liter air. Ibu memindahkan air tersebut ke dalam ember kecil dalam waktu 8 menit. Berapakah debit air dalam selang tersebut? Diketahui volumenya yaitu 200 liter, waktunya yaitu 8 jam. Jadi yang harus kita cari yaitu debitnya. Rumus mencari debit yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu. Tadi sudah ketahui volumenya yaitu ada 200 liter, waktunya yaitu 8 menit. Jadi dibagi 200 liter dibagi 8 menit sama dengan 25 liter per menit.